لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله عليما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. Rabbi اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para jamaah sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini dalam cuaca yang lumayan dingin kita bisa berkumpul di sini melanjutkan iktikaf kita dalam rangka mengikuti kajian yang insyaallah memperkaya pengetahuan kita dan menambah kualitas amaliyah kita. Salawat dan salam kita berharap selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama dan semua umatnya. Insyaallah kita yang ada di masjid ini adalah umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah, kita akan membahas hadis dari kitab Sunan Ibnu Majah jilid pertama ya. Kitabnya ini Darul Hadis Mesir, kitab import berarti. Hadisnya nomor 78, 79 dan 80. Tapi sebelum kita baca ini saya mau diskusi dulu sedikit. Coba simak baik-baik. Dalam surah Al-Baqarah mengenai proses penciptaan Adam dan diturunkannya Adam ke muka bumi, Allah kan bercerita, berkisah. Dalam ayat 30 Allah bilang, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Lalu malaikat nyaut, qalu ataj'alu fiha mayufsidu fiha wa yusfihu dima'a nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Simak baik-baik ya Pak, nanti saya mau tanya satu persatu. Jadi kira-kira kita kajiannya selesai jam 7 lah gitu ya. Allah cerita kepada malaikat ketika akan menciptakan Adam. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, ini ja'ilun fil ardi khalifah, aku ingin menciptakan di bumi pengganti. Khalifah itu artinya pengganti ya. Khalifah itu bukan pemimpin, khalifah itu pengganti, pengganti yang ngurus sebelumnya gitu kira-kira ya. Jadi khilafah itu artinya pergantian. Khilafah itu artinya pergantian ya. Jangan dengar kata khilafah itu jadi alergi. Khilafah itu artinya pergantian. Si A diganti dengan si B, itu namanya khilafah. Sistem pergantian. Dulu bumi ada yang ngurus, tapi kayaknya ngurusnya kurang-kurang rapi gitu. Allah mau cari pengganti baru. Makanya Allah cerita sama Adam, mencerita kepada malaikat, aku mau cari pengganti yang bakal ngurusin bumi nih. Kira-kira gitu. Malaikat ngomong, engkau mau mencari pengganti lagi? Bukankah mereka selalu membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Sedangkan kami ini sudah cukup memujimu dan mengabdi kepadamu. Kata Allah, ini alamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu urusan ini daripada kalian. Kira-kira gitu ya. Pada ayat-ayat yang berikutnya, ayat 35 dah, gampang. Allah bilang, qulna ya Adam uskun anta wa zawjaka al-jannah wa kala wa qula raghada wa qula minha raghadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajara fatakuna minal zalimin. Kata Allah setelah jadi nih, setelah Adamnya jadi sama Hawa, Allah bilang, ini Adam, tinggal anda di situ sama istrimu Hawa, wa qula minha,
makan aja apa yang kamu suka. Apa yang kamu suka kamu makan di surga ini. Wala taqrabah hadhihi syajarah, jadi jangan dekat-dekat itu pohon. Fatakuna minaz zalimin, tapi sayang Adam menzalimi dirinya sendiri, gitu ya. Pada surah 3 ayat 35. Pada ayat 36 Allah memberikan penjelasan lagi. Fa'azalahuma, maka fa'azalahuma syaitanu anha, maka setan memperdaya Adam, fa'akhrajahuma mimma kana fihi, gara-gara diperdaya itu maka Adam dikeluarkan dari surga. Qulna, kami berkata, Allah berkata kepada Adam, ihbitu ba'dukum li ba'din adwa, turun Adam ke bumi, keturunanmu satu kelompok dengan kelompok yang lain akan saling bermusuhan. Walakum fil ardi mustaqarun wa mata'un ilahin, tinggallah kamu di bumi, bumi itu akan menjadi tempat tinggalmu yang nyaman dan akan kamu mendapatkan kesenangan sampai masanya hari berbangkit, gitu ya. Pada ayat yang lain surah Taha misalnya, Allah menjelaskan, tawaswas ilaihi syaitanu qala ya adamu hal aduluka syajaratul khuldi wal mulki la yabla. Tawaswas syaitan, setan ngebisikin Adam, dan kamu tidak berkehendak dengan syajaratul khuldi, pohon kekekalan, dan kerajaan wal mulk la yabla, kerajaan yang tidak akan binasa. Maka Adam dan Hawa makan buah itu. Saya mau tanya sama bapak-bapaknya, jawab ya Pak. Adam itu turun ke bumi menghasilkan kita hari ini. Kita hari ini kan gara-gara Adam turun ke bumi, setuju ya? Itu Adam itu turun ke bumi karena melanggar perintah Allah makan buah khuldi, atau karena memang diciptakan untuk ngurus bumi? Pak, jawab Pak. Ngurus bumi semua. Jadi Adam yang makan buah khuldi itu karena apa? Hah? Jadi dia diturunkan karena ngurus bumi. Jadi makan buah khuldi itu tidak karena tidak menyebabkan dia diturunkan ke bumi. Sekedar apa itu? Hah? That's right. Skenario itu, ya. Jadi Adam makan buah khuldi itu adalah cara Allah. Padahal untuk tujuan diciptakannya Adam itu adalah menjadi khalifah, ngurusin, menjadi pengganti pengurus bumi, gitu ya. Nah, ada hadis yang berisi tentang perdebatan sama antara Nabi Adam alaihissalam dengan Nabi Musa alaihissalam. Tapi bapak-bapak nggak usah nanya berdebatnya di forum apa, berdebatnya kapan, nggak usah kita tanya ya. Saya kagak tahu dia berdebat di mana. Kalau Rocky Gerung berdebatnya di mana saya tahu, tapi ini kan Adam sama Musa, saya tidak tahu ya. Hadisnya nomor 80. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Hisham ibnu Amri wa Yaqub ibnu Humaid ibnu Kasib qala hadatsana Subyan ibnu Uyainah an Amri ibnu Dinar sami'at Wais yaqulu sami'tu Abu Hurairah yukhbiru anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ihtaj Adam wa Musa faqala lahu Musa ya Adam anta abuna khayyabtana wa akhrajtana minal jannah bidhambika faqala lahu Adam ya Musa astafakallahu bikalamihi wa khatallaka taurata biyadihi atulamuni ala amri qadarahu Allahu ala qabla ayahluqani bi arba'in sanatan fahjal Adam Musa
fahjal ada Musa fahjal adamu Musa salasan. Jadi hadisnya artinya begini, meriwayatkan kepada kami Hisham ibnu Ammar dari Ya'qub ibnu Humaid ibnu Kasib qala hadasan, dari meriwayatkan kepada kami Sufyan ibnu Uyainah an Amri ibnu Dinar, mendengar Tuwais dia berkata yaqulu sami'tu, aku mendengar Abu Hurairah, dari Abu Hurairah yukhrabiru anin Nabi, dia dikabarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi ngomong begini, ihtaj Adam wa Musa, Adam sama Musa berdebat, berargumen. Faqala lahu Musa, lalu Musa berkata kepada Adam, ya Adam anta abuna khayyabtana wa akhrajtana minal jannah bidzambika. Hai Adam, kata Musa nih, kata Nabi Musa, Anda itu adalah ayah kami, bapak kami, tapi Anda itu mengecewakan kami. Karena gara-gara dosa Anda, kami semua kita jadi keluar dari surga, kira-kira gitu. Lalu Adam nyaut, faqala lahu Adam, maka Adam berkata kepada Musa, ya Musa, istafaka Allahu bi kalamihi khattal laka Taurata biyadihi. Musa, kata Adam, kamu itu sudah dimuliakan oleh Allah, kamu diberikan kalimatnya, firmannya maksudnya, dengan dituliskannya Taurat dengan tangannya, kata Musa, kata Adam kepada Musa, atulamuni alal amri qadarullah, kamu yang sudah dimuliakan dengan diberikan Taurat mau mencela aku, menyalahkan dosa-dosaku, dikeluarin dari surga dari apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Qadarullahu ala qabla ayulah yakhluqani bi arba'in sanatan, dari apa yang telah ditentukan oleh Allah 40 tahun sebelum aku diciptakan. Mendengar kayak begitu, Musa langsung diam. Jadi Adam menjelaskan kepada Musa, apa yang aku lakukan, makan buah khuldi, lalu aku diturunkan ke bumi, itu udah Allah rencanain 40 tahun sebelum aku diciptakan. Itu ya. Fahadz ada Musa salasan. Maka Adam kalah berargumen sama Musa kalah berargumen sama Adam sampai 3 kali Rasulullah ngomong begitu. Hadis ini sahih, siqah, para rijalul hadisnya. Jadi dalam hadis ini Adam menjelaskan bahwa aku itu makan buah khuldi itu menjadi takdir Allah 40 tahun sebelum aku diciptakan. Jadi bukan semata-mata kesalahanku, memang itu sudah kadarnya Allah. Oleh sebab itu aku diturunkan ke bumi, maka dari itu Allah menerima maafku dan statusnya tetap seorang nabi dan akan dikembalikan ke surga. Sekarang saya mau bertanya, Pak, seandainya saya keluar dari masjid ini lalu saya minum minuman keras, alkohol, khamar, atau saya berzina, itu takdir bukan, Pak? Takdir bukan? Seperti Adam. Kalau ternyata itu ditakdirkan sebelum saya diciptakan, bagaimana, Pak? Mas Fajar misalnya, habis ini jalan pagi dia sama yang lain, sama Pak La, sama apa, ngelihat cewek pakai rok mini, matanya jelalatan, dan bodinya mulus, dosa itu kan? Dosa menurut kriteria syariat, itu dosa. Wala taqraba zina, jangan dekat-dekat zina. Tapi itu takdir bukan? Kalau itu takdir, nggak dosa dia. Kalau itu takdir saya merampok, takdir saya membunuh, saya tidak dosa seperti Adam. Betul tidak, Pak? Begitu tidak memaknainya.
Enak kan Pak? Enak. Apalagi ada ajaran agama yang kalau berbuat dosa, dosanya belum berbuat tapi sudah dimaafkan. Keren kan itu? Dosa belum berbuat tapi sudah ditebus. Keren itu. Jadi aman-aman aja berbuat dosa. Nah kita seperti itu tidak? Jangan bingung ya Pak. Kita jelas tidak seperti itu. Kalau kita seperti itu, tidak perlu diturunkan panduan, tidak perlu diturunkan Al-Quran. Al-Quran diturunkan itu adalah tujuannya sebagai pedoman, sebagai guideline, supaya kita tahu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Gitu ya. Baik, saya mau bicara masalah itu di sini. Jadi, kalau kita memahami qadar Allah atas diri kita, ada dua hikmah minimal yang kita harus sadari. Yang pertama, hikmah yang pertama, segala sesuatu itu terjadi atas rencana Allah, tetapi kita punya kewajiban untuk selalu memperbaiki diri dan mengejar apa yang Allah rencanakan atas diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah tidak akan pernah, ingat ya, Allah tidak akan pernah menginginkan keburukan kepada hamba-hambanya. Gak akan pernah itu, gak ada. Gak mungkin si Ubay itu dijurumuskan oleh Allah jadi berzinah, jadi merampok, jadi koruptor. Gak mungkin, karena Allah itu tidak menghendaki keburukan kepada hambanya, selalu menghendaki kebaikan. Kalaupun ada keburukan yang dilakukan, berarti dia melakukan bukan atas takdir Allah. Lalu yang ketiga, ini hikmah yang ketiga, nih hikmahnya saya sebutin dulu baru nanti biar bisa dipahami. Kita harus bangga sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah, sebagai orang Islam. Kenapa? Karena Allah menempatkan kita sebagai makhluk berakal. Walaupun Allah telah menakdirkan takdirnya atas seorang hamba, pasti dijelaskan sebabnya. Tidak mungkin tidak. Pasti ada sebabnya. Takdirnya Adam itu memang jadi khalifah Pak di muka bumi, dan anak-anaknya Adam itu akan mengurus bumi. Allah sudah menakdirkan itu. Pertemuan kita pagi ini Allah sudah takdirkan, tapi supaya menjadi rasional, menjadi logis, Allah buat skenario Adam makan buah khuldi, ditanam itu pohon di surga. Padahal kan kalau Allah kan maha kuasa, nggak usah ditanam juga nggak apa-apa kan situ, tapi pakai ditanam repot-repot gitu. Jadi Allah itu menghargai kita sebagai makhluk berakal supaya kita bisa menalar semua kejadian-kejadian yang terjadi di alam maupun terjadi pada diri kita atas kehendak Allah. Nanti pasti Bapak akan bilang, tapi ada yang nggak bisa dinalar Pak. Apa? Kelahiran kelahiran Isa alaihissalam tanpa ayah itu belum bisa dinalar. Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha pada saat Isra Mi'raj itu tidak bisa dinalar. Itu bukan tidak bisa dinalar ya Pak, belum bisa Pak. Satu saat nanti akan bisa, saya yakin. Kemampuan otak kita itu tanpa batas. Saya kasih contoh lah proses ilmu pengetahuan. Nah, ini ada Pak Aidit nih, dokter UI. Sebelum ditemukan virus, apa yang ditemukan Pak Aidit? Bakteri dulu kan? Karena dia lebih besar. Sebelum ditemukan bakteri, apa yang ditemukan? Mikroba dulu kan? Pada saat ahli mengetahui mikroba, dia tidak tahu ada makhluk yang namanya bakteri. Karena diameternya lebih kecil, dia pola karakteristik hidupnya juga lebih sederhana. Lalu ditemukan bakteri. Orang berpikir segala penyakit sebabnya adalah bakteri. Oh, ini bakteri ini. Ternyata tidak. Pada perkembangan berikutnya ada mikroorganisme lain yang lebih berat daripada bakteri, yaitu virus, yang sampai hari ini nggak ada obatnya. Contohnya COVID, itu virus. Nanti mungkin sampai hari ini para ahli mengatakan, ahli kesehatan, mikroba infeksius yang paling berat, mikroorganisme infeksius yang paling berbahaya adalah virus, karena nggak ada obatnya. Struktur organnya agak rumit, DNA dan RNA-nya.
Tapi mungkin sampai hari ini sudah ada yang lebih kecil dari virus, cuma kita belum ketemu karena teknologi kita belum sampai. Begitu pula juga Rasulullah bisa sampai ke Sidratul Muntaha, itu bukan sesuatu yang tidak bisa dinalar. Kita belum sampai, otak kita ke sana. Satu saat nanti akan sampai. Clear ya? Itu analoginya. Mari kita lanjutkan hadis berikutnya supaya kita paham. Jadi apapun yang terjadi pada diri kita, Allah pasti akan jelaskan sebabnya, dan kita dilarang untuk pasrah. Kunci yang kedua, Allah tidak menghendaki keburukan kepada kita, tidak, sama sekali tidak. Kalaupun ada keburukan, mari kita introspeksi diri. Sekarang kita baca hadis nomor 79. Hadatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa Ali ibnu Muhammad At-Tanafusi qala hadatsana Abdullah ibnu Idris an Rabi'ah ibnu Utsman an Muhammad ibnu Yahya ibnu Habban anil akhraj an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bilang begini, al-mu'minun qawiyyu khairu wa ahabba ila Allah minal mu'minin dha'if wa fi kulli khairin ihrasa ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la tahjas fa in asabaka syai' fala taqul law ana fa'altu kadza wa kadza walakin qul qadarallahu wa ma syaa fa'ala fa in law taftahu amal syaitan. Jadi bunyi arti hadis lengkapnya, meriwayatkan kepada kami Abu Bakar ibnu Abi Syaibah dari Ali ibnu Muhammad At-Tanafusi, dia berkata meriwayatkan kepada kami Abdullah ibnu Idris dari Rabi'ah ibnu Utsman dari Muhammad ibnu Yahya ibnu Habban dari Akhraj dari Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, al-mu'minun qawi, seorang mukmin yang kuat konotasi zaman sekarang itu tidak usah bicara kuat fisik ya Pak. Al-mu'minun qawiyyu khairu wa ahabba ila Allah minal mu'minin dha'if. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah. Seorang beriman yang kuat lebih baik, lebih dicintai oleh Allah dari orang beriman yang lemah. Kita nggak usah ngomongin fisik hari ini, fisik kagak terlalu berguna. Kalau zaman dulu waktu perang masih pakai lari, pakai manah, pakai menunggang kuda, itu boleh ngomongin fisik. Hari ini yang bicara kuat adalah bicara brain, otak, bicara sains, bicara teknologi. Mukmin yang kuat, negara Islam yang kuat, negara Islam yang lebih dicintai oleh Allah. Negara Islam yang punya nuklir, yang teknologinya maju, yang persenjataannya lengkap, yang pendidikannya bagus. Ya, jadi umat mukmin, orang Islam, orang mukmin, orang beriman itu dicintai oleh Allah, lebih dicintai oleh Allah ketika pendidikannya lebih baik, ekonominya lebih baik, intelektualnya lebih baik daripada mukmin yang lemah. Konotasinya bukan konotasi fisik. Kenapa begitu? Kenapa bisa begitu Pak? Orang yang brainnya bagus, intelektualnya bagus, wawasannya bagus, ilmunya tinggi, akidahnya tidak mudah digoyah. Tapi orang awam itu akan mudah digoyah. Maka dari itu Allah mengatakan Allah lebih menyukai mukmin qawi daripada mukmin dhaif yang lemah. Nah, itu tugas kita untuk memperbaiki. Nah, Rasulullah melanjutkan kata-katanya, wa fi kulli khair, dari setiap kebaikan, ikhras ala ma yanfa'uka, bersemangatlah kalian
atas apa-apa yang baik untukmu. Wasta'inu billah, dan memohonlah pertolongan kepada Allah. Wala tahjaz, jangan kalian tuh selalu patah semangat, jangan lemah. Fa in asabbaka syai'in, apabila kalian tertimpa musibah. Wala ta'zaz fa in asabbaka syai'in, apabila kalian tertimpa musibah, kalian jangan jadi down, jangan jadi putus asa, apalagi sampai bunuh diri. Fala taqul, lalu jangan kalian berkata ketika kalian ditimpa musibah, fala taqul law ana fa'altu kadza wa kadza. Wah, ini kalau waktu itu saya begini, pasti itu tidak akan terjadi. Kalau waktu itu pagar saya kunci, pasti motor saya nggak akan dicuri. Kalau waktu itu saya kagak nikah lagi, pasti saya tidak akan kehilangan istri saya yang pertama. Pasti saya tidak akan dimusuhi anak-anak saya. Kalau seandainya dulu saya keluar dari rumah hati-hati, gembok-gembokin, mati-matiin lampu, pasti rumah saya nggak kebakaran. Rasulullah melarang itu, berkata-kata begitu. Kata Rasulullah, fala taqul law ana fa'altu kadza wa kadza. Kalau udah terjadi, ya sudah, jangan mengeluh-ngeluh, mengeluarkan gerutu-gerutuan begini begitu. Walakin, akan tetapi, kul, katakanlah, qadarallahu wa masyaallahu fa'ala. Ini semua adalah takdir Allah. Allah berkehendak untuk melakukan apa yang Dia mau. Sebab kalau kita mengeluh-ngeluh, ngomong begini ngomong begitu, berandai-andai, kata Rasulullah, taftahu amala syaitan, itu adalah pintu masuk untuk setan mempengaruhi kita. Jadi bapak-bapak sekalian, apapun yang terjadi pada diri kita itu adalah takdir. Itu adalah takdir. Tapi hakikatnya Allah tidak menghendaki keburukan kepada hambanya. Jelas ya? Kalaupun itu tertimpa musibah, pasti ada sesuatu yang lebih baik setelah musibah itu terjadi. Maka Rasulullah mengatakan, jangan kamu bilang hadza wa kadza, begini ngeluh, tapi katakanlah ini adalah takdir Allah. Jelas ya? Nah, luar biasanya kita dihargai oleh Allah sebagai seorang hamba. Allah selalu menjelaskan segala proses yang telah menjadi ketentuannya. Kalau kita bisa mencerna, kita sudah paham proses itu. Karena Allah menciptakan kita dengan akal, maka Allah menghargai kita. Nih, contoh nih ya, contoh yang sederhana lagi nih, analogi. Si tukang meja ini menciptakan meja untuk naruh kitab, maka bentuk si tukang meja menghargai meja ini adalah digunakan untuk naruh kitab. Jelas ya? Allah menciptakan kita dengan akal. Bentuk penghargaan Allah kepada kita, menjelaskan segala ketentuan-ketentuannya itu dengan runtun yang bisa dicerna dengan akal. Kira-kira begitu. Kalau kita sampai tidak bisa mencerna dengan akal kita, yang bermasalah kita, bukan Allah, bukan takdir Allah. Kira-kira begitu. Jelas ya? Kita yang tidak bisa menggunakan akal kita dengan benar. Kira-kira begitu. Jelas? Nah, takdir Allah juga begitu. Sekarang dikit lagi, belum lama kan, belum ada sejam. Kita lanjutkan lagi hadis berikutnya yang berhubungan dengan takdir pula, supaya kita menjadi clear. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Utsman ibnu Abi Syaibah, hadatsana Waqi, hadatsana Ali ibnu Muhammad, hadatsana Abu Muawiyah wal Waqi anil A'mash an Sa'id ibnu Ubaid an Abi Abdurrahman Salami an Ali qala kuna julusan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa biyadihil udu fatakata fil ardi summa rafa'a ra'sahu faqala ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'uduhu minal jannah wa maq'uduhu minan nar. Qila
ya Rasulullah, afala tataqilu? Qala la, i'malu wa la tanaqil. Fakana muyasaru lima khuliqa lahu. Thumma qara'a fa amma man ata wattaqa was-sadaqa bil husna fasayasaruhu al-yusra wa amma man bakhila wabtagna kadzaba bil husna fasanasharahu lil usra. Jadi Ali bercerita, diriwayatkan dari Utsman ibnu Abi Syaibah, dari Waqi, dari Ali ibnu Muhammad, dari Abu Muawiyah, dari A'mas, dari Sa'ad ibnu Ubaid, dari Abdurrahman ibnu Salami, dari Ali qala. Ali ngomong begini, kunna julusan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami sedang duduk-duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa biyadihil ud, di tangannya Nabi ada kayu gaharu. Fanakata, lalu Nabi ngelempar itu kayu. Habis ngelempar, summa rafa'a ra'sahu faqala, lalu Nabi mengangkat kepalanya dan dia berkata, kata Nabi begini, ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu minal jannah wa maq'aduhu minan nar. Qila ya Rasulullah, afala tatakulil? qala la, i'malu wa la tatakilu. Jadi Rasulullah lagi duduk-duduk bersama dengan para sahabat, dia lagi megang-megang kayu, dilempar kayunya ke tanah. Lalu Rasulullah bilang gini, setiap kalian telah ditetapkan tempat duduknya di surga dan ditetapkan tempat duduknya di neraka. Jadi setiap kalian sudah ditakdirkan masuk surga atau masuk neraka, kata hadis ini. Qila, lalu berkata seseorang, ya Rasulullah, afala tataqilu? Rasulullah bilang, qala la, i'malu wa la tataqil. Ya Rasulullah, kalau begitu kami pasrah saja, toh si A sudah pasti masuk surga, si B sudah pasti masuk neraka. Kata Rasulullah, lah, jangan, bekerjalah, berusahalah, jangan pasrah. Kalau kita baca deretan hadis ini bapak-bapak jangan sampai ngedengerin hadis ini sepotong. Nanti kalau ada ustadz-ustadz yang menyampaikan hadis ini lalu sepotong, stop sampai di sini, kacau pemahaman kita. Jangan sampai ya. Kalau bapak bisa dengar ada dai yang ngomong, orang setiap manusia itu masuk surga atau masuk neraka sudah takdir Allah. Si A pasti masuk surga, si B akan masuk neraka, itu sudah takdir. Bukan itu ya Pak maknanya. Kalau sudah begitu takdir pemahaman kita agak usah sholat. Ngapain? Udah ditentuin si A bakal masuk neraka atau masuk surga, betul kagak Pak? Sementara yang tadi saya udah jelasin bahwa Allah tidak menghendaki keburukan kepada hambanya. Jadi tidak mungkin Allah itu masukin kita ke neraka. Kira-kira begitu. Makna hadis ini adalah yang Allah tentukan bukan si fulan-fulannya, bukan si A si B-nya, bukan orangnya, tapi perilakunya. Yang sudah ditakdirkan itu adalah perilakunya. Maka dari itu dalam kelanjutan hadis lain Rasulullah bilang, fakulu muyassarun lima khuliqa lahu. Maka segala sesuatu, setiap orang harus bersegera mempercepat untuk menuju kepada apa yang ditakdirkan atasnya. Saya ditakdirkan jadi orang kaya, saya harus berusaha mencari rezeki sebanyak-banyaknya. Kalaupun tidak ditakdirkan itu urusan lain, karena diperintah oleh Rasul berusaha untuk mencapai kebaikan secepat-cepatnya, sesegera-segeranya dalam segala hal. Summa qara'a, lalu Rasulullah membaca surah Al-Lail ayat 1 sampai 5. Fa amma man atta wattaqa
wasadaqa bil husna, siapa saja yang berinfak, bersedekah, lalu dia bertakwa, lalu dia membenarkan adanya surga, wasadaqa bil husna, fasuyasaruhu lil yusra, maka dia akan dimudahkan untuk mencapai surga itu. Ya. Wa amma man bakhila wastagna, tapi siapa saja yang bakhil, yang hidupnya berpoya-poya, berlebihan, wa kadzdzaba bil husna, dia yang mendustakan adanya surga, maka Allah akan percepat pula menuju kebakhilannya, menuju ke sifatnya yang buruk dan menuju ke neraka. Jadi jelas ya Pak, dalam dalam hadis tadi yang ditentukan itu adalah perilakunya. Siapa yang bertakwa, siapa yang berinfak, siapa yang percaya dengan surga dan neraka, Allah akan percepat dia untuk menuju surga. Artinya Allah akan perbaiki amal-amalnya. Siapa yang mendustakan hari akhir, siapa yang bakhil, siapa yang hidupnya berpoya-poya berlebih-lebihan, Allah akan percepat dia menuju ke neraka. Jadi yang ditakdirkan oleh Allah itu adalah perilaku. Setiap orang yang buruk takdirnya adalah masuk neraka, kira-kira gitu. Setiap orang yang berperilaku baik takdirnya masuk surga. Maka yang diperintahkan oleh Islam kepada kita, mempercepat diri, bersegera diri, bersungguh-sungguh untuk mengejar kebaikan, karena itu artinya kita sedang menuju takdir kita yang baik. Jangan kita bersungguh-sungguh, bercepat diri, bersegera menuju keburukan, karena itu artinya sama dengan kita bersegera menuju ke takdir kita yang buruk, kira-kira begitu. Jelas? Itu hikmahnya. Jadi tidak mungkin Allah itu menjerumuskan kita ke neraka Pak. Kalaupun sampai kita menuju keburukan, itu karena sifat kita yang salah, karena perilaku kita yang salah. Dalam surah Al-Ahzab ayat 72, ketika Adam mau diturunin ke bumi, Adam agreement dulu sama Allah, dan Anda itu akan saya kirim ke bumi jadi pengurus bumi, tapi ada komitmen. Komitmennya adalah, ini biar kita paham ya, Bapak kita pernah buat komitmen sama Allah, kalau kalian dan kamu dan anak turunmu berbuat kebaikan, aku ganjar dengan pahala dan aku akan masukkan ke dalam surga. Tapi kalau kamu dan anak turunmu berbuat keburukan, aku ganjar dengan siksa, aku masukkan ke neraka. Itu Adam udah buat komitmen Pak, biar kita paham. Itu komitmennya Adam. Jadi tidak mungkin nih Pak, saya kasih tahu ya, tidak mungkin ada dosa yang ditebus sebelum dikerjain. Dosa dan ditebus sebelum dikerjain, nggak mungkin, itu nggak rasional. Karena Adam sudah buat pikiran. Berarti yang dibaca surat Al-Ahzab ayat 72, inna aratnal amanati ala samawati wal ardi wal jibali fa ayyahna maha wa asfaqna minha wa kana al insanu innahu kana zuluma jahula. Allah mengamanatkan kepada langit, bumi dan gunung-gunung, tapi mereka tidak mau mengambil amanah itu. Amanah itu diambil oleh Adam, tapi sayang turunannya Adam zuluma jahula, sering berbuat zalim dan sering bodoh, karena dia tidak tahu komitmen bapaknya di surga dengan Allah. Jadi kita harus paham itu ya. Saya ulangi yang berikutnya, Allah itu apabila menakdirkan sesuatu kepada kita, itu dijelaskan runtutannya. Kalaupun kita tidak paham, karena kita yang tidak mau menelaah. Kalau kita mau menelaah, kita mengerti. Maka dari itu Allah menyuruh kita untuk selalu bersyukur, untuk selalu bersabar, dan untuk selalu memohon pertolongan kepada Allah, dan untuk selalu berusaha dan berprasangka baik kepada Allah. Saya kira begitu. Lebih kurangnya mohon maaf. Kalau ada yang mau dipertanyakan silahkan. Ada yang mau dipertanyakan? Jadi mulai sekarang apapun yang terjadi sama kita kita pelajari hikmahnya saja. Jangan banyak menggerutu, jangan banyak mengeluh ya Pak. Saya kira begitu ya. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Oh, ada yang bertanya? Monggo Pak Ud, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit
penambahan nih Pak Ustadz, Pak Ubay, yang sedikit yang saya ketahui. Pegang ya, bisa gini. Bismillah. Jadi tadi mengenai penciptaan Allah terhadap Nabi Adam. Kalau kita lihat dengan tadi kejadian-kejadian yang diskenario-kan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat rujukan ayat itu, apakah cukup dengan satu ayat bahwa manusia itu hanya diciptakan sebagai tadi dikatakan khalifah. Sedangkan di dalam surat At-Tin dikatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tidakkah kuciptakan manusia ini dalam bentuk yang sempurna? Ada lagi surat tidakkah kuciptakan jin dan manusia ini hanya untuk beribadah kepadaku. Gimana? Oh. Jadi kalau mau merujuk kepada penciptaan, mungkin kita bisa menjabarkan, mungkin Pak Ubay bisa menjabarkan ke semuanya itu. Terus masalah skenario itu sesungguhnya Allah itu pertama kali menciptakan apa dulu gitu loh Pak Ubay. Mulai dari aras Allah, tempat kedudukannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kepada tadi yang di dalam hadis itu 40 tahun tentang sebelum manusia diciptakan, Allah sudah memberi skenario. Jadi yang saya pahami dari ulama bahwa sebelum Allah ciptakan bumi dan seisi-isinya, ini 50.000 tahun Allah ciptakan kalam. Kalam ini disuruh mencatat apa saja, suruh catatlah. Terus kemudian dia bertanya, apa yang saya harus catat? Yaitu tentang kejadian-kejadian di muka bumi ini. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat tadi rujukannya kan hanya di hadis. Sebenarnya di ayat-ayat itu Pak Ubay bisa nambahin, mungkin ya, bisa nambahin. Karena saya pernah penasaran sama yang tadi, kok Adam diciptakan di surga tapi dimasukkan oleh Allah ke mana, ke bumi. Akhirnya begitu saya ini kaji, ternyata ini hanya tiba aja. Artinya tadi hubungannya sama bahwa manusia itu diciptakan dalam fitrahnya baik. Jadi apabila manusia itu melanggar daripada aturan-aturan Allah, maka Allah akan bertindak. Jadi setelah terjadi, baru itu namanya qudorullah. Jadi ada qudorullah, takdir, dan ada juga yang manusia ini masih bisa merubah daripada apa yang di depannya nanti. Seperti para orang minta doa umur panjang, orang minta doa ini jadi rezeki. Jadi itu aja Pak Ubay. Mungkin kalau kita mau bicara soal itu agak sedikit panjang sekali. Saya pernah buat itu saking penasaran saya buat itu, kok ini bisa begini. Ada beberapa ayat dan hadis yang sekiranya itu agak sedikit berlainan gitu loh. Bukan berlainan, namanya mentok di situ gitu loh Pak Ubay. Makasih Pak Ubay. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ilmu tafsir itu ada namanya munasabah ayat. Jadi cara kita menafsirkan ayat itu caranya 3. Yang paling gampang itu 3. Pertama, lihat asbabun nuzulnya. Yang kedua, cari di hadis keterangannya. Yang ketiga, munasabah ayat. Yang tadi Pak Uwud jelasin itu adalah munasabah, mengaitkan ayat yang satu dengan ayat yang lain dalam surat yang berbeda atau dalam surah yang sama. Itu jelas bisa ya.
bahwa manusia itu diciptakan sebagai khalifah, manusia itu diciptakan untuk mengabdi. Dalam surat Al-Mujadilah untuk mengabdi, dalam surat yang lain mengatakan untuk mengabdi. Ya, itu namanya munasabah, cuma saya nggak bacain aja di sini karena kepanjangan. Satu. Lalu seolah-olah ada hadis-hadis yang kontradiksi, nggak usah hadis deh ya, kalau hadis pasti bisa kontradiksi karena hadis itu kan periwayatannya panjang. Ayat itu seolah-olah kontradiksi. Ada hadis yang mengatakan ayat Al-Quran itu diturunkan bukan untuk dipertentangkan satu ayat dengan ayat yang lain. Kalau itu seolah-olah kontradiksi, itu karena kita yang belum memahami. Nanti kalau kita sudah memahami dengan benar, itu tidak kontradiksi sebetulnya, gitu ya. Nah, yang tadi Pak Wud sampaikan lagi, Allah itu menetapkan dua hal sama kita. Yang pertama qada dan qadar. Qadar itu kalau sudah terjadi, qada belum terjadi. Kata para ahli kalam nih, ahli tauhid dan sebagainya, qada itu bisa dirubah dengan doa. Misalnya gini, saya ditakdirkan saya akan pulang dari rumah ini akan ketiban kelapa di jalan, ada qadanya gitu ya, udah tentuin nih di zaman azali, di lauhul mahfuz udah ditentuin. Tapi dengan saya berdoa memohon keselamatan, itu tidak terjadi gitu, kira-kira gitu. Itu namanya qada ya. Jadi ada qada dan qadar. Kata para ahli kalam, qada itu bisa dirubah dengan doa ya. Wallahu a'lam bishawab. Makanya kita diajarkan untuk selalu berdoa memohon perlindungan kepada Allah supaya qada itu dirubah yang buruk-buruk. Saya kira gitu ya. Cukup ya. Ada lagi? Monggo. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pegang aja. Ya. Kalau pada kehidupan yang nyata ya Ustaz, banyak orang yang pernah melakukan kesalahan terus ada niat untuk melakukan perubahan atau tadi yang menuju kebaikan yang Ustaz jelaskan, tapi pada kenyataannya belum sampai ke titik maksimal dia melakukan perubahan itu, Allah sudah panggil duluan. Dia kategori sudah menjadi orang yang bertobat secara kafah, atau dia masuk Islam secara kafah, atau masih ada tanggungan yang ada hadisnya yang menyebabkan yang bersangkutan ini akan mampir dulu ke neraka hingga baru dimasuk ke surga. Itu yang pertama. Yang kedua, pada zaman akhir zaman ini banyak orang yang mengaku bahkan mengklaim dia paham suatu ilmu, bahkan dia mengatasnamakan paham ilmu agama Islam contohnya, tapi dia malah mengobrak-ngabrik tentang ilmu yang dia pelajarin, atau malah mencari suatu pembenaran atau penasaran dengan ilmu yang dia pahamin tadi. Contohnya, dia tahu tentang ilmu tauhid, tapi dia sendiri meragukan ilmu tauhid yang dia pelajarin itu. Itu hukumnya seperti apa Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama kita harus bedakan dulu antara Islam kafah sama taubat kafah. Islam kafah itu ketika kita telah berserah diri kepada Allah, melaksanakan semua perintah-perintah Allah, kita telah kafah insya Allah. Lalu dalam perjalanannya kita melakukan dosa, kekafahan kita menjadi gugur, tapi kita tidak keluar dari Islam. Sesuai dengan akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan itu adalah orang Islam yang fasik, orang Islam yang berbuat dosa, tapi keimanannya tidak gugur, keislamannya tidak gugur, ya, dia tetap Islam. Lalu kalau orang Muslim yang berbuat dosa sepanjang hidupnya, lalu dia punya niat untuk bertaubat, ya, taubat yang sesungguhnya adalah taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu adalah taubat yang meninggalkan semua kezaliman yang dia pernah perbuat, tidak pernah mengingatnya lagi, memperbaiki diri dengan beramal soleh. Tapi kalau tidak sampai ke situ, dia masih melakukan, atau dia sudah niat tapi Allah sudah ambil cabut nyawanya, dia telah melakukan yang baik. Perkara dia masuk surga atau dia masuk neraka, kriteria masuk surga dan masuk neraka adalah sesuai dengan hisab. Ini runtutannya begitu, sesuai dengan hisab. Kriteria hisab adalah 3, tergantung mana yang lebih banyak kebaikan atau lebih banyak keburukan. Tetapi ada yang lebih penting lagi, amal-amal kita di dunia ini, kalau secara syariat kita tahu, secara syariat nih, misalnya kita sholat 5 waktu dapat pahala sekian, tapi sekiannya itu adalah rahasia Allah.
Ya, boleh jadi amal kita yang sedikit saja, mungkin itu ikhlas, mungkin itu bermanfaat kepada orang banyak, justru itu yang menjadi besar di mata Allah dan memasukkan kita ke dalam surga. Maka dari itu yang penting kita berusaha saja, gitu. Jelas ya? Yang jelas dia sudah bertobat, tapi tidak kafah, cuma dia sudah menuju ke taubat yang benar. Lalu ada ahli tauhid, ada ahli ilmu yang justru menyalahgunakan ilmunya. Gak usah heran Pak. Ya, Ba'lam bin Baurah, pernah dengar kisahnya? Baca, itu contoh. Ba'lam itu ahli ibadah. Itu kalau tidak salah itu di zamannya Nabi Zakaria atau di zaman Nabi Yahya, zaman Raja Herodes, atau sebelum itu ya, yang jelas setelah Musa alaihissalam. Ahli ibadah, ahli sholat, ahli agama, tapi bisa terperdaya dengan dunia, ya, karena dunia ini bisa menggoda. Jadi itu tidak heran. Maka dari itu kuncinya apa? Kekuatan ilmu sama kekuatan iman itu harus disandingkan. Tidak bisa ilmu saja. Maka saya dulu sering bilang, ilmu agama itu bukan ilmu akademis Pak, tapi ilmu terapan. Artinya orang yang tahu ilmu sholat itu, dia dianggap mengerti ilmu sholat kalau dia udah sholat, gitu kira-kira, paham ya? Dia dianggap mengerti ilmu zakat kalau dia udah benar-benar bayar zakat sesuai dengan ilmunya. Kalau baru teorinya doang belum. Yang baru teorinya saja yang bisa digoyang, terbujuk dengan dunia, ayat dibolak-balik, pengertian tafsir dibolak-balik, itu yang terjadi. Jelas ya? Oke, terima kasih. Ada lagi? Cukup? Udah jam 6. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.